Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Kisah Nabi Ibrahim diceritakan dalam beberapa versi, mulai dari kelahiran hingga mukjizat yang diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh sebelum Nabi Ibrahim lahir, hal itu memiliki kaitan yang erat dengan masa kepemimpinan Raja Namrud. Tak sedikit orang yang pastinya mengetahui bahwa Raja Namrud memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir di dunia untuk dibunuh. Kebijakan Raja Namrud itu disebabkan adanya ramalan yang menyebutkan bahwa kelak akan ada anak laki-laki yang dapat membinasakannya. Sehingga dalam upaya mencegah hal itu terjadi, sang raja memerintahkan pasukannya untuk dibunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Nabi Ibrahim lahir di dalam gua, karena sang ibu ingin agar anaknya selamat dari tentara kerajaan Raja Namrud. Tepat pada hari kelahirannya, kening bayi Nabi Ibrahim memancarkan cahaya yang menyinari wajah mungilnya. Sejak saat itulah wilayah kelahirannya itu dilanda kejadian yang aneh dan mengejutkan penduduk setempat dan tentara-tentara Raja Namrud, bahkan berhala yang mulanya kokoh berdiri di kerajaan Raja Namrud mendadak ambruk dan mahkota pun jatuh dari patung kepala sang raja. Karena takut terjadi hal buruk terhadap anaknya, Ibu Ibrahim lantas menutup pintu gua supaya buah hatinya bisa terlindungi dan tidak diketahui tentara Namrud. Sang ibu Nabi Ibrahim berusaha melindungi putranya dari orang-orang yang mungkin berniat jahat atau juga disebabkan orang itu membunuh anak laki-laki yang diutus raja oleh Namrud. Waktu berlalu begitu cepat dan Ibrahim pun beranjak remaja. Itulah awal dirinya kerap bertanya tentang eksistensi Tuhan kepada sang ayah. Pada saat itu, Ibrahim menyadari tentang keberadaan patung yang dianggap sia-sia. Sejak itulah Ibrahim berkeinginan untuk menyadarkan kaumnya, hingga memilih jalan untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Kesedihan pun menghampirinya sewaktu mendapati sang ayah yang tidak mau meninggalkan kepercayaannya pembuat dan menyembah patung berhala. Sang ayah menolak untuk berhenti menyembah berhala dan itu membuat Nabi Ibrahim bersedih. Tak hanya sekali, sudah banyak waktu Ibrahim mengingatkan kepada sang ayah agar kembali ke jalan yang lurus dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pendirian ayahnya sangat kukuh hingga akhirnya Allah tetap memberikan hukuman kepada ayahnya dan orang-orang kafir. Selain ayahnya, Ibrahim juga rajin mengingatkan kaumnya yang saat itu masih menyembah berhala. Berbagai halangan dan rintangan harus dihadapi oleh Nabi Ibrahim saat menyebarkan dakwah agama Islam kepada kaumnya. Termasuk pula penolakan dari kaumnya yang tetap bersikukuh menyembah patung berhala. Kaumnya menolak lantaran masih memiliki kepercayaan turun-temurun yang kuat dari nenek moyang, sehingga beranggapan ajaran yang dibawa Ibrahim tak seberapa. Meski banyak mendapat penolakan, Nabi Ibrahim tetap memilih untuk menyebarkan ajaran tauhid. Seiring berjalannya waktu, adapun masyarakat yang satu persatu menyatakan keimanan mereka di atas ajaran agama Allah. Namun sebagian masih sembunyi-sembunyi karena merasa takut hidup mereka terancam. Hingga perselisihan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud pun memuncak usai berhala-berhala yang ada di sana. Penolakan yang diterima oleh Nabi Ibrahim serta tindakan yang dilakukannya supaya kaumnya berhenti menyembah berhala. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, Al-Quran Surat Al-Anbiya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapa dan kaumnya, patung-patung apakah ini sehingga kamu tekun beribadat kepadanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 52.
Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 53. Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 54. Mereka menjawab, apakah kedatanganmu kepada kami dengan sungguh-sungguh? Atau kamu termasuk orang yang bermain-main? Quran Surat Al-Anbiya, ayat 55. Ibrahim berkata, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 56. Demi Allah, sungguh akan aku lakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 57. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali induk yang terbesar dari patung-patung lain, agar mereka kembali bertanya kepadanya. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 58. Nabi Ibrahim sengaja menyisakan patung induk yang terbesar, supaya kaumnya bertanya tentang siapa yang menghancurkan berhala-berhala yang lain. Ketika ditanya tentang siapa yang menghancurkan patung-patung itu, Ibrahim meminta kepada kaumnya untuk meminta mereka supaya bertanya kepada berhala yang sangat besar itu. Kaumnya diminta bertanya kepada berhala yang ada di hadapan mereka. Barulah kaumnya menyadari bahwa menyembah berhala adalah hal yang sia-sia. Para kaum Nabi Ibrahim mulai menyadari bahwa selama ini mereka menyembah berhala yang tidak dapat berbicara dan memberi manfaat. Namun hal itu tak lantas membuat mereka mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Kaumnya justru mengatakan agar Ibrahim dibakar untuk menguji kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api yang seharusnya terasa panas tapi justru berubah menjadi sangat dingin. Nabi Ibrahim diselamatkan ke sebuah negeri dan diberikan keberkahan, supaya menjadi pemimpin yang memberi petunjuk bagi umatnya. Adapun mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tubuhnya tidak hangus padahal saat itu terbakar api. Tubuh Ibrahim tidak hangus karena dibakar sebagai akibat dari menentang Raja Namrud hingga membuatnya murka. Lalu semasa kecil, beliau mampu mengeluarkan madu dan susu dari jarinya saat ditinggal sendirian di dalam gua oleh ibunya. Nabi Ibrahim juga diberikan mukjizat dan diperlihatkan tentang bagaimana cara menghidupkan makhluk yang sudah lama mati. Ada juga mukjizat lain yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim yakni mengubah pasir menjadi makanan. Dalam sejarah peradaban agama Islam, Nabi Ibrahim memiliki peran penting dalam pembangunan Ka'bah. Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang membangun Ka'bah, tempat suci yang kini banyak dikunjungi umat Muslim. Demikianlah kisah perjalanan hidup Nabi Ibrahim serta apa-apa saja mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadapnya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.